sahabat Alkitab kalian. Hari ini kita belajar kisah anak laki-laki dalam Alkitab yang diberi hadiah spesial dari ayahnya. Dan saudara-saudaranya memanggilnya tukang mimpi. Bisakah kamu menebak siapa dia? Benar, dia adalah Yusuf. Kuis ini adalah bagian pertama dari kisah Yusuf. Apakah kamu siap menjawabnya? Ayo kita mulai. Siapa nama ayah Yusuf? Apakah Ishak atau Esau atau Lot atau Yakub? Jawabannya adalah Yakub. Yusuf adalah anak Yakub dan ibunya bernama Rahel. Yusuf juga punya 11 saudara laki-laki. Bayangkan, kamu punya 11 saudara. Itu benar-benar keluarga yang sangat besar. Berapa usia Yusuf saat ia membantu saudara-saudaranya menggembalakan domba? Apakah 17 tahun? Atau 14 tahun? Atau 15 tahun? Atau 18 tahun? Jawabannya adalah 17 tahun. Yusuf masih remaja saat itu, dan ia senang membantu orang tuanya menggembalakan kambing domba bersama kakak-kakaknya. Apakah kamu juga suka membantu orang tua di rumah? Apa hadiah istimewa yang diberikan Yakub kepada Yusuf? Apakah cincin, atau domba, atau jubah yang sangat indah, atau tongkat gembala dari emas? Jawabannya adalah jubah yang sangat indah. Yakub sangat menyayanginya dan memberi jubah yang indah hanya untuk Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang melihatnya menjadi sangat marah dan iri. Berapa kali Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada keluarganya? Apakah 1 kali? Atau 2 kali? Atau 3 kali? Atau 4 kali? Jawabannya adalah 2 kali. Pertama, Yusuf bermimpi tentang ikatan gandum milik Yusuf berdiri tegak. Sedangkan ikatan gandum milik saudara-saudaranya datang mendekat lalu menunduk kepadanya, seperti orang yang memberi hormat. Mimpi kedua tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. 2 mimpi ini adalah petunjuk dari Tuhan tentang masa depan Yusuf. Bagaimana reaksi saudara-saudara Yusuf ketika mendengar mimpinya? Apakah senang dan memuji Tuhan? Atau tidak peduli dengan mimpi Yusuf? Atau menertawakan Yusuf? Atau membenci dan iri kepada Yusuf? Jawabannya adalah membenci dan iri kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf menjadi sangat marah. Mereka berkata, "Tidak mungkin kami akan sujud kepada adik kami sendiri." Mereka sudah merasa iri karena Yusuf adalah anak kesayangan ayah mereka. Sekarang Yusuf malah bercerita tentang mimpi seperti itu. Jadi, mereka semakin membenci Yusuf. Ayo, 5 pertanyaan lagi. Hal buruk apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepadanya? Apakah mengusirnya dari rumah? Atau memeluk Yusuf? Atau melemparkan ke dalam sumur dan menjualnya? Atau membawa Yusuf ke negeri yang sangat jauh? Jawabannya adalah melemparkan ke dalam sumur dan menjualnya. Mereka melakukan sesuatu yang sangat jahat. Yusuf dilempar ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada para pedagang sebagai budak seharga 20 keping perak. Menurutmu, apakah itu perbuatan yang benar? Tentu tidak. Rasa iri dan marah membuat mereka melakukan sesuatu yang salah. Ini jadi pengingat untuk kita. Kalau kita merasa sangat iri atau marah, kita harus berhenti dan menenangkan diri supaya tidak melakukan hal yang menyakiti orang lain. Sekarang bayangkan betapa takut dan sedihnya Yusuf saat itu. Hal buruk memang bisa terjadi pada siapa saja, bahkan kepada orang yang tidak bersalah. Ini karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Siapa yang membeli Yusuf di Mesir? Apakah Raja Firaun? Atau Potifar? Atau seorang pedagang kaya? Atau juru minuman raja? Jawabannya adalah Potifar. Ia seorang pejabat penting di istana Firaun. Sekarang Yusuf harus bekerja sebagai pelayan di negeri asing
di mana ia tidak mengenal siapapun. Bagaimana Tuhan memberkati Yusuf di rumah Potifar? Apakah semua yang dikerjakan Yusuf dibuat berhasil? Atau memberi Yusuf banyak harta? Atau memiliki ternak yang sangat banyak? Atau menjadi raja di Mesir? Jawabannya adalah semua yang dikerjakan Yusuf dibuat berhasil. Walaupun Yusuf mengalami banyak kesulitan, Tuhan tetap memberkatinya. Semua yang ia kerjakan berhasil. Potifar sangat terkesan, sampai akhirnya mempercayakan seluruh rumah dan hartanya kepada Yusuf. Keren ya teman-teman, Yusuf tidak menyerah dan tetap lakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Apakah kamu pernah mendapat pertolongan dari Tuhan saat menghadapi kesulitan? Mengapa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara? Apakah mencuri benda penting milik Potifar? Atau membunuh salah satu orang Mesir? Atau melawan perintah Firaun? Atau difitnah oleh istri Potifar padahal tidak bersalah? Jawabannya adalah difitnah oleh istri Potifar padahal tidak bersalah. Istri Potifar mengajak Yusuf melakukan hal yang salah. Tapi Yusuf menolak dan lari menjauh karena dia tidak mau berbuat dosa. Lalu istri Potifar marah dan berbohong tentang Yusuf, sehingga Yusuf dipenjara padahal tidak bersalah. Apakah kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu harus memilih melakukan hal yang benar meskipun sulit? Kadang-kadang melakukan hal yang benar memang tidak mudah, tapi Tuhan menghargai ketaatan dan kejujuran kita. Pertanyaan terakhir, apa yang Yusuf minta dari juru minuman setelah menafsirkan mimpinya? Apakah uang sebagai imbalan? Atau agar ia dibebaskan dari penjara oleh Firaun? Atau makanan istana yang lezat? Atau mengirimnya pulang ke kampung halaman? Jawabannya adalah agar ia dibebaskan dari penjara oleh Firaun. Saat di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti Firaun. Mereka berdua mendapat mimpi yang membingungkan. Yusuf berkata bahwa Allah lah yang dapat menafsirkan mimpi, dan Tuhan memberikan pengertian kepada Yusuf untuk menjelaskan arti mimpi mereka. Yusuf juga meminta juru minuman menceritakan tentangnya kepada Firaun dan menyampaikan kepada Firaun bahwa Yusuf tidak bersalah. Yusuf berharap bisa bebas dari penjara karena dia tidak melakukan kesalahan. Sayangnya, juru minuman lupa tentang Yusuf selama 2 tahun. Ayo, coba kita diskusikan ini. Pertama, bagaimana kehidupan Yusuf? Apakah mudah atau sulit? Benar, hidup Yusuf sangat sulit. Dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak. Difitnah oleh istri Potifar, lalu dipenjara walau tidak bersalah. Dan setelah menolong juru minuman, dia dilupakan. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Walaupun banyak hal buruk terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, baik di rumah Potifar maupun di penjara. Teman-teman, hal buruk bisa saja terjadi pada siapa saja. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita mengalami masa sulit. Kedua, bagaimana sikap Yusuf saat menghadapi kesulitan? Benar, Yusuf tetap setia pada Tuhan dan melakukan yang terbaik, meski hidupnya terasa sangat sulit. Ia tetap bekerja dengan baik dan memilih melakukan yang benar. Kita juga melakukan yang terbaik, bukan karena keadaan selalu baik, tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita untuk melakukan hal yang benar. Hebat, kamu sudah menyelesaikan kuis cerita Yusuf. Tapi ceritanya belum selesai. Apakah Yusuf akan keluar dari penjara? Apakah ia akan bertemu lagi dengan keluarganya? Jangan lewatkan bagian 2 dari kuis Yusuf. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.